Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dakwah Channel rahimakumullah. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Ardi Muluk dan Umu Aulia. Umu Aulia ya di vlog Dakwah Channel yang ke-26 pada minggu kedua bulan Juli tahun 2021. Nah, pada saat ini gitu ya, ini Jumat pagi insya Allah ya. Pada keadaan sekarang ini kita lagi dalam pandemi ya, sudah lama pandemi ya, sudah setahun lebih pandemi, tapi dalam keadaan lockdown. Ada PPKM darurat di Jawa Bali dan juga di Padang, di beberapa kota ya di luar Jawa Bali gitu ya. Nah, ini keadaan yang lagi berduka ya, karena kita mendengar gitu ya, bahkan melihat gitu ya, saudara kita, guru-guru kita, ustadz kita gitu yang berpulang kepada rahmatullah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ya orang tua kita gitu ya. Dan saudara-saudara Dan saudara-saudara kita ya. Mungkin yang ini. Nah, mungkin bisa kita lihat teman-teman semua data tentang COVID-19. Silakan Umu Aulia kasih lihat ya tentang data COVID-19 yang kita punya. Nah, ini data terakhir ya, tanggal ya bulan berapa hari yang lalu itu kasus COVID itu sudah sampai 2,38 juta. Ya, kematiannya sudah sampai 62.000 lebih di Indonesia atau hampir 63.000 ini. Ya, lalu ada PPKM di darurat Jawa Bali itu pada tanggal 3 Juli atau seminggu yang lalu, dan sesudah itu pada tanggal 6 Juli itu di 43 kota termasuk Padang, Solo, dan Bukit Tinggi. Nah, ini kalau kita lihat berdasarkan proyeksi dari Universitas Griffith Australia ya, kalau dengan worst skenario terburuk ya, kalau tidak ditangani dengan baik maka kasusnya akan meningkat ya. Nah, secara logika ya, ini logika saya yang awam gitu ya. Ini kan kalau tidak ditangani dengan baik itu makin lama akan makin meningkat ya. Nah, ini menurun ini mungkin dikarenakan ada kasus yang meninggal kali ya, walau alam bisawab ya. Tapi poinnya di sini bahwasanya keadaan ini cukup gawat ya. Nah, menurut saya bagaimana keadaan pada saat sekarang ini? Ya kan sekarang ini keadaannya ya memang faktanya sendiri memang sudah gawat gitu. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia pun seperti itu gitu kan. Trending tuh naik, korban tuh naik. Biarpun sudah ada vaksin sekalipun gitu kan. Varian-varian baru itu kan bermunculan gitu kan. Jadi apa namanya? Ya, sekarang ini ada varian Gamma dan varian Delta. Dari India dan dari mana? Kalau Gamma dari mana? Di Gamma Brazil. Kalau Delta dari India ya. Jadi apa namanya? Ini fakta kalau sebetulnya corona ini belum tertangani dengan tuntas. Lalu keadaannya gawat ya. Iya, darurat karena di Indonesia sendiri sudah lebih dari 500 orang kan ya Bang ya. Ya, kematian tuh sampai 555 per hari. Per hari. Per hari itu 555 ya, kematian karena corona ya. Apalagi yang terjangkitin itu berkali lipat lebih banyak daripada itu. Cuman faktanya kita lihat sendiri gitu kan, kalau di masyarakat tuh kayaknya nggak mentaati prokes gitu. Bagaimana menurut Abang sekarang? Permasalahan sekarang ini, nah ini opini kita ya, biar teman-teman tahu ini opini kita ya, kita bukan pakar di sana karena kita ini menganggap diri ini hamilud dakwah itu pengemban dakwah ya, menyampaikan dakwah Islam lah, karena sebagai kewajiban kita, bukan pakarnya. Nah, kalau kita lihat secara fakta, logika, pertama memang karena vaksin itu belum merata, ya. Lalu juga ada orang yang anti terhadap vaksin. Oke. Lalu pemahaman edukasi di masyarakat itu pun juga belum ini. Iya, apa itu? Kayaknya mereka tuh nggak tahu apa itu pandemi, apa itu penyakit juga menular gitu. Lalu masalahnya juga kenapa masyarakat seperti itu gitu. Ya, mungkin karena merasa bahwasanya ada sisi lain, ada orang-orang yang tidak taat prokes dihukum gitu ya, masukin penjara misalkan ya.
Lalu tapi ada yang sebagian orang yang dibiarkan saja berkerumun. Ya, jadi ada ketidakadilan. Nah, ini akan bertambah terus nih kalau kita memahami. Sebenarnya kalau kita lihat juga pandemi ini bisa selesai kalau di awal-awal kita ini taat syariat. Ya. Jadi taat syariat dalam arti bahwasanya dari level paling tinggi itu pemerintah, lalu masyarakat, lalu individu. Ya. Taat syariat ya. Jadi dalam berbagai lini semuanya harus taat syariat ya. Jadi kalau dalam levelnya pemerintah gitu ya, itu awal-awal dulu sebenarnya tidak menganggap remeh corona ini dengan lockdown. Ya, lockdown. Nah tentu kalau lockdown itu harus ada bantuan buat masyarakat yang dikurung, yang diisolasi. Nah, buat masyarakat pemahaman bahwasanya lockdown ini penting. Buat individu dia mengisolasi diri, tidak bersentuhan dengan ini. Ya, nah ini permasalahannya kalau abang lihat, ya tadi karena tidak taat syariat ya, menganggap bahwasanya lockdown ya atau isolasi diri gitu ya, atau memakai masker itu bukan bagian dari syariat. Nah, Islam sudah mengatur itu semua. Terus Islam sudah mengatur itu semua. Nah, ini ada hadisnya nih. Oke ya. Jadi hadisnya ya bahwasanya Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah ya. Anha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-ta'un ya, tentang ta'un. Ya, tentang ta'un. Apa itu ta'un? Lalu faqala, Rasulullah berkata, kana azaban. Ya, dia itu adalah azab bai'athuhullahu ala ma yasha. Itu yang dijadikan atau yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Faja'allahullah rahmatan lil mu'minin. Kemudian Allah menjadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi pandemi itu awalnya azab. Ya, tetapi bagi orang yang beriman itu adalah rahmat. Oh, Masya Allah, luar biasa ini. Ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba yakunu fi baladin yakunu fihi, yang mana dia itu berada dalam sebuah negeri yang mana ada taun itu tadi. Ya, wayam kusu, lalu dia tetap tinggal di sana. Wayam kusu fihi, tetap tinggal di sana. La yakhruju minal baladi, ya. Lalu tidak keluar dari negeri tersebut. Sobiran, lalu dia bersabar muhtasiban. Muhtasiban ini muhtasib ini menghitung dirinya, menghisap dirinya. Dalam kata gini nih, kalau dia bersabar dia dapat pahala. Jadi menunggu sambil mengharapkan pahala. Oh, luar biasa ya. Ya, muhtasiban. Jadi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Lalu dia mengetahui atau sadar bahwasanya tidak akan menimpanya selain apa yang telah digariskan Allah atasnya. Apa kata Rasulullah? Illa kana lahu mislu ajri syahid. Maka baginya pahala seperti pahala syahid. Nah, di sini kita melihat bahwasanya ada syariatnya ketika ada taun, ada pandemi. Yang pertama apa? Ya, lockdown. Lockdown, ya. Yang kedua, jadi tidak keluar rumah itu di lockdown itu. Tidak keluar negerinya. Terus tidak keluar dari itu ya. Nah, kalau kita bicara negeri tentu nggak mungkin kita bicaranya hanya individu gitu ya. Bicaranya masyarakat lagi, dan tentu yang punya otoritas yaitu negara. Ya. Nah, tentu kalau kita bicara lockdown harus ada bantuan gitu ya untuk orang di lockdown. Ya, karena apa? Karena mengurung kucing saja nggak dikasih makan lalu mati, kita bisa masuk neraka, apalagi kalau manusia gitu. Ya. Nah, yang berikutnya pada level individu ya, pada level individu ya. Mengisolasi diri. Nah, tidak bersentuhan. Ya. Nah, taat prokes, memakai masker segala macam. Jadi tidak memindahkan, lalu tidak dipindahkan penyakit tersebut. Ya. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah juga. Ya. La dororo wala diroro, ya, tidak boleh kita mendatangkan doror ya pada diri kita sendiri, juga tidak boleh mendatangkan doror kepada orang lain. Ya, mengakibatkan doror ya. Jadi yang berdosa nanti bukan cuma yang menularkan, tapi juga yang ditularkan kalau dia tidak menjaga diri. Bukan itu maksudnya.
Jadi kalau dia tidak menjaga diri, tidak menjaga diri, iya, kemudian tertular gitu kan iya. karena dia nggak menjaga Nah, dirinya. iya, Kalau dia sudah menjaga diri tapi terus juga itu karena Allah iya, apanya gitu kan. Tapi iya. kalau misalnya dia udah jelas ada pandemi, dia ojong-ojong keluar nggak pakai masker, Oh tetap iya, pegang-pegangan orang lain, ya itu jadinya, salaman, cipika-cipiki gitu kan. iya, Padahal jelas iya, ada berarti itu mendatangkan doror, darar ke dirinya sendiri berarti itu iya, kan. iya doror. Nah, apa ya? Di sini kita harus paham ya bahwasanya ya bagi siapa saja yang tidak ada apalagi pada saat sekarang ini ketika kita di lockdown, maka kita harus memahami memang juga ada orang yang mereka perlu untuk nafkah ya. Ya mau tak mau mereka harus keluar rumah kan seperti itu ya. Iya, Karena tadi ya bahwasanya tidak ada bantuan. tidak ada bantuan gitu ya. Nah, tentu yang lebih berdosa itu adalah bagi orang-orang yang tidak ada keperluan nafkah sama sekali, dia bisa misalkan melakukannya online segala macam gitu, atau misalnya pergi pelesiran segala macam, lalu mengakibatkan penularan apakah terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain. Nah, ini tentu dia termasuk berdosa di sini. Ya, jadi di sini kita harus memahami bahwasanya itu adalah syariat. Nah, satu lagi, jadi pertama itu adalah lockdown, lalu kita itu isolasi, lalu bersabar. Nah, di sini yang luar biasanya, kalau kita terkena penyakit, lalu mungkin kalau ada saudara kita yang terkena penyakit, ya kita ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Iya. Karena ini adalah telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sinilah kita memahami akidah Islam bahwasanya ketika ada pandemi ya, sebenarnya ajal itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pandemi atau tidak ada pandemi? Ada pandemi atau tidak ada pandemi ya. Jadi bisa jadi bahwasanya pandemi ini adalah memang ditakdirkan Allah ya, misalkan menjemput ajal sebagian dari saudara kita. Nah, jadi ada dua hal yang harus kita pahami di sini ya. Yang pertama adalah lingkaran yang kita kuasai, bagaimana kita harus menjaga diri di sana. Yang kedua, lingkaran yang tidak kita kuasai, ya, bahwasanya ini adalah merupakan ketentuan dari Allah, ya, takdir dari Allah, kuasanya Allah di sana. Nggak apa itu aja, ya. Nggak masalah. Nanti ini aja terakhir. Ya, nah teman-teman semua ya, matahari sudah mulai ini ya, sudah mulai terik ya. Kita di jam 7:30 pagi ya melakukan vlog ini. Nah, itulah kesimpulan kita pada vlog kita kali ini. Nah, mudah-mudahan ada kebaikan buat kita semua. Yang penting kita bersabar, ya, menjaga diri, tetap taat kepada prokes, ya. Dan tentu kita mengharapkan solusi yang lebih jelas ini, ya, terhadap pandemi ini. Kalau enggak ini, ya bangsa ini bisa banyak masalah gitu istilahnya ya. Kalau banyak yang meninggal ya, banyak orang-orang yang berpotensi, dokter-dokter kita, orang yang sudah belajar gitu, kepada guru kita, para ulama kita gitu. Ya, ini bisa kolaps gitu ya. Ya, mungkin itu saja. Dan ada yang mau kesimpulan? Sama dengan Abang mungkin? Sama, soalnya bagaimanapun terutama gitu kan ini masalah potensi gitu, apalagi kalau masalahnya masalah hati ke perempuan tuh, masalah perasaan gitu. Kalau misalnya teman dekat kita, keluarga kita gitu, orang-orang yang kita pandang gitu, ternyata dia berpulang karena COVID gitu, itu tuh ada kesedihan dalam hati gitu, kadang-kadang merasa kehilangan gitu. Yeah. Jadi dan itu juga rasa sedih dan kehilangan itu tentu akan berpengaruh juga kepada kualitas kehidupan masyarakat gitu istilahnya, Yeah. kan bukan cuma kita sebagai pribadi gitu. Jadi harus banyak bersabar gitu kan. Sabar, nah, Ya, tetap prokes, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman semua, mudah-mudahan kebaikan buat kita semua ya. Tetap like, share dan subscribe ya.
Kalau ada manfaat, tolong di-subscribe ya. Insya Allah jadi pahala dan kebaikan ya. Amin. Ya, demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.